Orang yang pegang Quran, orang yang jadikan Quran kehidupannya bersama dengan Quran, insya Allah Allah juga akan jaga kehidupannya. Amin ya Rabbal. Orang yang baca Quran ternyata menyambung hubungan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau pengen hati kita tumbuh bersih dengan cahaya kebaikan, hati kita senang dengan kebaikan, tumbuh dengan cahaya Rasulullah, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan izinkan Quran berdebu di rumah kita. Baca, nyambung dengan Allah, nyambung juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra wa ahlana wa ahladana wa talabatana wa talibatina. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Allah, pandanglah kami di tempat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW yang berniat hati kami pengen diisi dengan cahaya Rasulullah, yang berniat setiap hari pengen hidupkan hari-hari dengan baca Quran, karena dengan membaca Al-Quran nyambung dengan Allah, pun nyambung dengan baginda Rasul. Ya Allah, izinkanlah kami semua yang ada di tempat ini senang dengan membaca Al-Quran, agar kelak Quran bisa datang memberikan syafaat kepada kami, agar kelak kami pun juga bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan jauh-jauh dari Quran, jangan izinkan Quran berdebu. Jangan sekalian, yang paling enak kalau kita ini bawa mushaf itu kan harus dalam keadaan berwudu, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh kalau kita lagi, jangan sentuh kecuali kita dalam keadaan suci. Bu, kalau pengen punya target seperti ini kegiatan one day one juz, targetkan satu hari baca 1 juz. Kalau ibu melihat mushaf itu rasanya tebal, ibu bisa beli Quran yang mujazah 30 buku. Setiap hari targetkan 1 buku harus saya baca, harus saya tuntaskan, 10 lembar harus saya tuntaskan. Dengan begitu insya Allah 1 bulan kelar hatam bacaan Al-Quran kita. Amin ya Rabbal. Mulai hari ini jamaah sekalian, kita lihat ada Quran di rumah kita, jangan izinkan dia berdebu, maka izinkanlah dia bersama dengan kita. Orang yang pegang Quran, orang yang jadikan Quran kehidupannya bersama dengan Quran, insya Allah Allah juga akan jaga kehidupannya. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang baca Quran ternyata menyambung hubungan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bacain Quran. Ulama pun baginda Rasul menunjukkan kalau kita ini mau nyambung dengan orang yang sudah meninggal dunia, dengan orang tua kita mungkin yang sudah meninggal dunia, maka sambunglah dengan doa. Rabbighfirli wa walidayya kama. Kemudian sambunglah dengan setiap hari kita membaca Ummul Quran, Fatihah, hadiah buat orang tua kita. Pun juga dengan kita membaca Al-Quran, bacalah jantungnya Al-Quran, surah Yasin. Jamaah sekalian, kita niatkan tadi sambungannya sedekah, pun juga Quran. Kita niatkan semua ini hadiah buat orang tua dan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kesempatan hari ini, tadi yang sudah berinfak bersedekah, selipkan niat. Ya Allah, aku berniat pahala sedekahku untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, aku pun berniat bacaan-bacaan Quranku setiap hari
aku niatkan untuk pahala kedua orang tuaku yang sudah berada di alam barzah. Karena kata Nabi, ketika manusia meninggal dunia terputus segalanya, terputus amalnya kecuali 3 perkara. 1, amal jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Anak soleh soleha yang selalu mendoakan dan mengirimkan kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tuanya. Jadi jamaah sekalian, pulang dari tempat ini, ambil amalan 2 perkara ini yang jangan jauh-jauh dari kita. Pertama, sedekah. Yang kedua, baca Al-Quran. Ada yang orang tuanya sudah meninggal dunia? Banyak. Ada yang ibu saja, ada yang ayah saja, atau ibu dan ayah keduanya sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian, kita pengen jadi anak yang berbakti kepada keduanya, maka lakukanlah amalan-amalan baik. Pertama, sedekah, kita niatkan buat orang tua kita. Pun juga yang kedua, bacaan Al-Quran yang setiap hari kita baca, yang kita niatkan, kita khatamkan setiap bulan. Selipkan di situ pahala untuk kedua orang tua kita. Kita katakan kepada Allah, ya Rabb, terimalah semua amal ibadahku dan sampaikanlah pahala-pahala kebaikanku untuk orang tuaku. Dan kita katakan kepada orang tua kita, mungkin ketika kita sedang ziarah kubur atau mungkin ketika kita sedang berdoa, ya Allah, jadikanlah kami ini anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu, bapak, dulu ketika ibu masih ada, mungkin banyak hal yang belum saya berikan kepada ibu dan bapak. Ketika ibu, bapak masih ada, mungkin banyak hal keinginan ibu yang belum bisa saya penuhi, banyak hal yang belum bisa saya berikan. Oleh karena itu jemaah sekalian, selipkan permintaan kita, selipkan hajat kita. Allah, kirimkanlah bacaan-bacaan Quran kita. Ya Allah, kirimkanlah sedekah-sedekah kita. Ya Allah, kirimkanlah semua kebaikan-kebaikan kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jemaah sekalian, orang tua yang masih ada tentu gembirakanlah. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia, berikanlah hal-hal yang terindah, hal-hal yang baik. Di antaranya adalah amal-amal soleh kita, amal kebaikan kita yang kita niatkan untuk keduanya. Insya Allah, Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Rabbal. Bu, yang sudah masih ada orang tua, perbaiki hubungan kepada orang tua. Yang sudah meninggal dunia, sambunglah hubungan kepada orang tua dengan hal-hal kebaikan. Dan kita selipkan kalimat, ibu, bapak, saya pengen memberikan yang terbaik untukmu. Saya ingin memberikan banyak kebaikan untukmu. Maka semua hal-hal kebaikan ini saya akan persembahkan untukmu. Karena orang tua yang masih ada, senangi, jaga hatinya. Tapi ketika orang tua yang sudah meninggal dunia, ya, jadi kalau ada orang tua yang masih ada, senengin hatinya, dampingi kehidupannya, jangan sakiti kehidupannya. Karena orang tua, ada anak yang sudah kehilangan orang tuanya, setiap malam mengangkat tangan hanya berharap bisa berjumpa dengan orang tuanya di alam kubur, bisa berjumpa dengan orang tuanya di dalam mimpi. Ya Allah, pertemukanlah, izinkanlah orang tuaku datang dalam mimpi sehingga aku bisa memandang wajahnya. Ketika malam itu menjadi malam yang sangat istimewa, yaitu bisa berjumpa dengan orang tua kita, maka malam itu menjadi malam yang sangat indah. Kemudian paginya kita berziarah kubur, kita katakan, ibu terima kasih, ayah terima kasih kau sudah datang ke dalam mimpiku. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan putuskan hubungan kita kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan hal-hal kebaikan, di antaranya sedekah yang kita niatkan untuk mereka yang sudah berada di alam kubur. Yang kedua, bacaan Quran kita yang kita niatkan buat mereka. Insya Allah kita pun juga akan mendapatkan kebaikan fid dunia wa fil akhirah. Amin ya Rabbal. Jamaah, alhamdulillah. 2, bawa pulang ibu ya. Pertama, tiap hari sedekah, karena setiap hari malaikat akan mendoakan orang yang senang bersedekah, Allah akan tambahkan keberkahan dalam kehidupannya. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Setiap hari niatin baca Quran, akan tersiram hati kita, tersiram kehidupan kita, dinaungi rumah kita dengan cahaya rahmatnya Allah. Insya Allah Quran akan datang kelak untuk memberikan pertolongan syafaat kepada kita semua. Dunia kita bahagia, di surga nanti kita menjadi orang pun juga yang bahagia. Amin ya Rabbal. Sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Bu, satu kali kita baca Fatihah. Semua hajat kita banyak, mudah-mudahan Allah mudahkan. Semangat ibadah, semangat baca Quran, semangat sedekah. Insya Allah bahagia di dunia wa fil akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sekian dari saya, insya Allah ada manfaatnya. Sampai ketemu dan mohon maaf, mohon ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini dengan teman saya, ini Bu Indrawati, datang dari jam 9-an gitu. Untuk acara ini sih bagus banget ya, karena ini masalah berhubungan dengan Al-Quran ya. Bagaimanapun juga Al-Quran sebagai pedoman hidup kita gitu kan ya. Sebagai pedoman hidup kita, dan semoga kita selalu istiqomah untuk selalu membaca Al-Quran, yaitu dengan tema One Day One Juz gitu. Kalau menurut saya sosok beliau itu sosok yang menginspirasi gitu kan buat kita, supaya kita lebih istiqomah, dan kita juga tadi ada beberapa ilmu yang disampaikan oleh beliau. Semoga ilmunya lebih bermanfaat, dan beliau memang sosok yang sangat menginspiratif buat kita gitu. Tema-temanya ya sangat bagus sekali ya, karena kan kita juga masih bisa diibaratkan ilmu-ilmu yang disampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat gitu kan ya, dan kita juga setidaknya mendapatkan ilmu gitu kan dari yang disampaikan Ustadz itu tadi. Kalau menurut saya sih banyak banget ya hikmahnya ya, selain ilmu yang disampaikan sama Ustazah itu tadi, kita juga istilahnya menambah wawasan juga, menambah pengetahuan, menambah istilahnya apa yang disampaikan yang kita tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Itu mungkin itu aja, dan mudah-mudahan ke depannya dengan yang disampaikan Ibu Ustazah itu tadi, kita menjadi lebih istiqomah dengan membaca Al-Quran gitu kan ya. Mungkin itu aja.